Aduh, siapakah ini yang pertama dapat kaos? Ya teman-teman ya, kita buka dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa ini? Aduh, jadi deg-degan juga ini. Banyak yang nanyain masalah tato, masalah tato. Pokoknya ini Yogi jawab di Q&A kali ini. Mudah-mudahan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semuanya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Sekarang hari Jumat, tanggal 26 Desember. Ini Yogi mau menyempatkan untuk mengabulkan permintaan kalian ya. Permintaan dari banyak subscriber ya yang minta, "Bang, adain Q&A dong, Bang, adain Q&A dong." Oke, ini spesial di 20.000 subscriber. Sebelumnya Yogi mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel YouTube Yogi ya. Channel kecil Yogi ini yang selalu setia menunggu konten-konten Yogi. Pokoknya kalian luar biasa. Doa Yogi untuk kalian semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Pokoknya berkah selalu. Terima kasih banyak untuk semua supportnya ya teman-teman ya. Jadi kali ini Yogi mau bikin konten Q&A, mengabulkan permintaan kalian ya. Sebenarnya Yogi itu kurang paham juga ya. Apa itu Q&A? Apa itu Q&A? Yogi juga sempat searching Q&A apa sih? Oh ternyata Q&A itu menjawab pertanyaan, semua pertanyaan dari kalian ya teman-teman ya. Sebenarnya Yogi masih ngerasa gimana ya? Siapa Yogi gitu, kayak apa aja gitu kan, kayak istilah kasarnya kayak artis aja gitu kan, ngadain konten Q&A. Cuman kan demi kalian seneng bisa terhibur juga ya teman-teman. Oke lah, Yogi bakalan ngadain konten Q&A ya di spesial 20.000 subscriber ini ya. Nanti Yogi bakalan jawab ya pertanyaan kalian. Semua pertanyaan kalian, enggak semuanya. Pokoknya kan kemarin Yogi udah share ya masalah Q&A itu, udah Yogi live juga. Kalian udah Yogi suruh masukin pertanyaan. Untuk kali ini Yogi bakalan jawab pertanyaan 20 pertanyaan ya. Udah Yogi pilih 20 pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu bakalan Yogi bikin games atau challenge. Pertanyaannya udah Yogi masukin ke sini kayak semacam ngocok-ngocok arisan gitu teman-teman. Nanti untuk pertanyaan ke-1 sampai yang ke-5-nya ini ya teman-teman, yang Yogi ambil dari 1 sampai ke-5 bakalan Yogi, siapa yang beruntung ya dari 1 sampai ke-5 bakalan Yogi kirim kaos ya teman-teman ya. Nah ini bukan giveaway. Jadi cuman hanya kenang-kenangan aja dari Yogi ya. Nah ini kaos gambar atau sablonan mobil Yogi ya teman-teman tuh. Jadi nanti pertanyaan yang Yogi ambil yang dari urutan ke-1 sampai ke-5 bakalan Yogi kirim kaos ya. Siapa aja ya, pokoknya mudah-mudahan kalian salah satunya yang beruntung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum Yogi memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, mengumumkan juga siapa yang beruntung ya. Yang pertanyaan yang Yogi ambil dari 1 sampai nomor 5 ini, Yogi mohon maaf dulu sebelumnya suasananya hanya seperti ini nih. Karena Yogi juga ini sambil kirim barang. Ini lagi nunggu proses bongkar, kebetulan posisinya hujan, jadi mumpung ada waktu senggang, Yogi nyempetin bikin konten yang kalian mau ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya, kita kocok-kocok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teman-teman disclaimer ya teman-teman ya, yang nggak keambil pertanyaannya atau
teman-teman yang udah masukin pertanyaan. Terima kasih banyak. Banyak banget pertanyaan ya. Yang Yogi juga sampai bingung pilih yang mana. Tapi Yogi pilih pertanyaan kalian kan hampir sama ya. Ada yang mirip-mirip, ada yang sama juga. Jadi Yogi pilih salah satunya. Mudah-mudahan bisa menjawab atau mewakilkan pertanyaan kalian. Jadi intinya mudah-mudahan di konten Q&A kali ini kalian semuanya bisa mengerti semuanya tentang Yogi, atau jawaban Yogi itu bisa mewakili pertanyaan kalian ya teman-teman ya, dari salah satunya ini. Untuk yang belum beruntung juga yang mendapatkan kaos, jangan berkecil hati. Untuk yang dapat kaos juga mudah-mudahan kalian suka sama kaosnya ya. Jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dulu, kocok-kocok dulu. Siapakah ini yang beruntung ya teman-teman ya? Bismillah, kita ambil ya teman-teman ya. Nih, kita ambil, kita buka dulu. Duh, bukanya susah amat lagi ini. Kita buka dulu. Aduh, siapakah ini yang pertama dapat kaos ya teman-teman ya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Aduh, jadi deg-degan juga. Kayak ikut deg-degan ya. Aduh. Ya pokoknya mudah-mudahan bisa mewakilkan ya. Semua pertanyaan dari sini itu bisa mewakilkan pertanyaan kalian ya. Coba kita tanya ini. Dari AARDJO, apa ini namanya? AARDJO ya teman-teman nih. Tuh. Ini Yogi print ya. Pertanyaan dari IG Yogi print, Yogi masukin ke ini. Selamat AARDJO, kamu dapat kaos ya di urutan pertama ini. Kita jawab pertanyaannya ya teman-teman ya. Bang mau tanya gimana cara bisa tahu jam larangan buat mobil besar di setiap daerah. Semoga dapat kaos gambar krim, gambar si krim. Selamat ARDJO, kamu dapat kaosnya. Yogi jawab juga ya pertanyaannya. Bagus ini pertanyaannya. Gimana cara bisa tahu larangan buat mobil besar di setiap daerah. Nah, jadi KKAR, KKAR aja ya kita sebutnya KKAR. Jadi kalau di setiap daerah itu kan kadang suka ada pelang perboden. Kalau kita mau masuk daerah kota itu ya KKAR, kadang suka ada pelang perboden ya. Di situ larangan jam. Setiap daerah itu ada larangan total perboden, mobil itu nggak bisa boleh masuk siang malam, pokoknya total itu ya. Ada juga larangan jam kerja dari jam 6 ya, jam 6 sampai jam 8. Ada juga yang jam 8 dari jam, pokoknya jam kerja dari jam 8 sampai jam 10. Jam sorenya juga dari jam 4 sampai jam 8 malam. Pokoknya setiap daerah itu masing-masing ada jam-jam perbodennya ya. Jadi kita kalau pengen hafal itu ya mungkin untuk ngafalinnya susah. Kadang solusinya biar tahu itu, kalau Yogi ya kirim ke setiap daerah itu kayak di kota Surabaya atau di kota Semarang atau di apa kan ada kawan atau yang opsinya kadang penerima barang juga bisa kita telepon. Jadi kalau yang kita masih ragu-ragu atau belum tahu, kita telepon larangannya jam berapa, kira-kira mobil besar bisa lewatnya jam berapa. Biasanya kan informasinya lebih akurat dari teman atau dari yang punya barang yang mau kita kirim ya ke area. Tapi kalau misalkan yang udah tahu, paling kita di jalan itu banyaknya nahan, oh jam segini larangan nih, oh jam kerja larangan. Jadi kita bisa tahu, kita bisa istirahat sambil nunggu jam larangannya bisa lewat. Begitu Kakak Arya. Oke, next teman-teman, untuk pertanyaan kedua ini Yogi kumpulin ya. Ini yang ke satu Kakak kumpulin untuk 5 orang nanti. Pertanyaan kedua, bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab pertanyaan yang kedua ya. Teng neng. Yeay. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Kita lihat pertanyaannya yang kedua dari Kakak Nadi Mahendra AZ7, teman-teman nih. Nadi Mahendra AZ7. Ya, apa ini pertanyaannya? Kita jawab ya.
Pertanyaan, kenapa Yogi nggak pakai kernet? Wah, ini nih banyak banget pertanyaan yang kayak gini ya. Pertanyaan nggak pakai kernet, soalnya kan bawa trailer. Salam dari Surabaya, salam juga abangku Yogi dari Banten ya. Kita jawab ya. Ini pertanyaan yang sering ya ditanyain. Jadi alasan Yogi nggak pakai kernet itu ya, teman-teman. Oh, gimana ya? Sebenarnya dulu Yogi itu bawa kernet, ada Yogi itu bawa kernet lama ya teman-teman ya, sekarang tapi udah jadi sopir. Nah setelah kernet Yogi itu sudah jadi sopir, dari dia berhenti sampai sekarang itu Yogi belum nemu kernet yang cocok gitu ya kak. Jadi belum ngerasa cocok. Yogi itu gimana ya, tipe orang yang nggak enakan lah istilahnya gitu ya. Jadi dalam arti kan namanya kerjaan di jalan itu capek, terus kan sering ngeban atau apa gitu ya, pokoknya capek lah kerjaan kayak nerpalin apa itu kan kerjaan kenek semua ya teman-teman ya. Apalagi kalau bisa bawa mobil, gantiin bawa mobil. Karena Yogi orang yang gak enakan, jadi penghasilan eh, di tempat Yogi kerja sekarang ini ya nggak ada gaji atau untuk kernet lah dari kantor. Jadi kalau misalkan Yogi bawa kernet itu, Yogi harus gaji dari eh, uang Yogi sendiri dari sisa narik itu ya teman-teman ya. Makanya kasihan Yogi itu nggak bisa ngasih besar. Kadang Yogi bisa ngasih besar untuk kernet, nggak ada buat Yogi gitu teman-teman ya. Kadang apa juga, pokoknya intinya Yogi itu orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalkan terlalu ngerjain orang itu tanpa ngasih hasil yang maksimal, kayaknya nggak enak hati gitu ya teman-teman ya. Makanya daripada jadi beban di pikiran Yogi, jadi unek-unek Yogi, Yogi mendingan kerja sendiri, capek sendiri, jadi hasilnya mau kecil mau besar ya Yogi nikmatin sendiri. Takutnya yang Yogi takutin itu kalau bawa kernet itu takut ada omongan apa ya, kerja udah capek kok dapat bayarannya cuma segini, kerja jarang pulang, nariknya jauh-jauh kok dapat bayarannya segini. Takutnya cuma ada omongan kayak gitu. Makanya Yogi untuk sekarang belum nemu kernet lagi lah gitu ya yang bisa memahami sifat atau karakter Yogi gitu ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya. Semoga bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan yang nanyain masalah kernet ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga, siapa lagi ini yang dapat? Sampai kelima ya teman-teman ya. Pokoknya sampai yang kelima. Ini yang ketiga nih. Kita ambil nih. Kocok-kocok dulu. Kocok-kocok. Kita ambil nih. Kita ambil pertanyaan yang ketiga. Siapa ini? Dari Kakak Ibe Singarsa nih ya teman-teman. Kakak Ibe Singarsa. Kita jawab nih, apa nih pertanyaannya? Ayogi, apa pengalaman paling menegangkan selama bawa trailer yang nggak bakal abang lupain? Pengalaman paling menegangkan ya, pengalaman paling menegangkan apa ya? Pengalaman paling menegangkan itu ya, Yogi itu pernah kirim barang ke daerah Medan ya. Kalian bisa searching aja, itu daerah Marancar ya, daerah Marancar. Jadi proyek PLTA Marancar itu jalannya ekstrim, jadi agak sedikit gimana ya, tegang juga gitu bawa mobil ya. Ditambah dulu ada apa ya, kayak semacam bencana gitu ya di daerah Tanjakan Batu Jomba. Kalian mungkin teman-teman juga pada tahu ya Tanjakan Batu Jomba yang sering viral di TikTok, yang sering viral di YouTube juga ada. Jadi jalan Batu Jomba itu longsor, aksesnya nggak bisa dilewatin. Akses satu-satunya itu Yogi harus muter lewat daerah Sibolga ya. Dari Marancar muter ke Sibolga, terus ke daerah Tarutung. Pokoknya kalian searching aja. Itu jalannya itu teman-teman jadi susah ya teman-teman ya.
satu malam itu harus tembus perjalanan, karena kalau kesiangan kita bisa perwis sama mobil-mobil bus kayak ALS, jalannya sempit, ngepres. Kayaknya ada deh di kontennya si Aryadi ya teman-teman ya. Pokoknya itu pengalaman paling menegangkan ya teman-teman. Menegangkannya jadi satu malam kita harus udah tembus perjalanan. Kalau kesiangan kita banyak nggak bisa lewat gitu karena banyak papasan sama mobil-mobil besar lagi karena aksesnya kecil. Diburu-buru juga, terus kempes juga pas perjalanan itu ya, pokoknya campur aduk di situ. Sangat menegangkan lah perjalanannya. Itu yang Yogi bakalan ingat sih teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. KKIB Singarsa. Oke, next pertanyaan yang udah 3 ya. Keempat teman-teman ya. Kita kocok-kocok dulu. Kocok-kocok pertanyaan yang keempat. Kita kocok-kocok. Kita ambil. Nih ya teman-teman ya. Siapa ini yang beruntung lagi? Pokoknya selamat buat yang beruntung. Untuk yang belum kesempatan dapat, jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Nah ini pertanyaan Danu Cahya teman-teman ini. Dari Abang Danu Cahya. Nah, kita jawab. Bang Yogi, piringan pesel itu apa ada jangka waktu pergantiannya? Wah, bagus ini pertanyaannya ya. Buat teman-teman yang belum tahu piringan pesel itu apa. Jadi piringan pesel itu yang nyambungin dari pesel buntut ya. Buntut ke head ya, ke kepala trailer. Jadi kan ada tuh piringan. Yang suka ada di mobil-mobilan juga ada tuh piringannya. Jadi yang nyangkolin ya teman-teman ya. Untuk masa pertanyaannya itu kan apa tadi? Ada jangka waktu pergantian. Kalau untuk jangka waktu pergantian sih nggak ada ya kakak ya. Jadi selama piringan pesel itu masih bisa digunakan atau aman, belum ada kerusakan atau apa, masih bisa ya kakak ya. Paling ada apa ya, bukan pergantian, ada semacam setelan ya. Kadang kalau udah kita perjalanan lama atau menempuh jarak sekian itu, jadi piringannya itu setelannya sudah habis. Kadang kita kencengin lagi, untuk piringannya itu nggak ada pergantian, paling cuman hanya penyetelan aja ya. Kalau penyetelan itu paling sekitar 1 tahun sekali, tergantung jarak ininya juga, tergantung muatannya juga kan. Semakin berat muatan dia beban tarik itu semakin kuat ya. Jadi seringnya dari setelannya itu mulai longgar. Paling kalau misalkan udah longgar, udah kerasa longgar, kalau longgar itu ciri udah longgar itu, jadi teman-teman kalau di rem itu dari head ke peselnya itu, kalau di rem mendadak si peselnya itu tiba-tiba ngedorong ya, dak begitu ya kurang lebih ya. Nah itu tandanya sudah aus atau sudah minta disetel lagi. Jadi paling kalau sudah gejalanya sudah seperti itu, disetel lagi. Kalau untuk pergantian sebelum rusak kayaknya nggak ada pergantian, nggak ada jangka waktu untuk pergantian ya kakak ya. Semoga bisa menjawab ya kakak ya. Oke, pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan yang terakhir yang bakal Yogi kirim kaos ya. Kaosnya untuk 5 orang ya, hanya untuk 5 orang ya teman-teman ya. Yang terakhir, siapakah ini yang terakhir yang beruntung? Kita bismillah dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil. Set. Nah. Siapa ini yang kelima? Menegangkan. Coba kita ambil dulu ya. Ini yang kelima siapa ya? Aduh, bismillah. Dari kakak Aldi Abdi 26 ini ya teman-teman ya. Kakak Aldi Abdi 26. Selamat kakak Aldi Abdi. Masih berkesempatan mendapatkan kaos. Kakak Aldi ini yang terakhir ya. Sudah 5 orang ya teman-teman ya. Kita jawab dulu pertanyaannya. Ayogi mau tanya, gimana sih caranya biar hafal sama tempat-tempat yang Ayogi kunjungi? Kok bisa hafal banget gitu? Sebenarnya kalau untuk hafal kayak gitu ya hanya sekedar
ingat-ingat aja ya. Jadi suatu tempat itu ada, kan suatu tempat itu pasti ada ikon, ada tempat yang aneh atau apa. Jadi itu yang diingetin, kayak semacam kalau kita masuk perkotaan atau apa, kayak semacam tugu-tugu, lampu merah ya. Itu yang sering diingetin, ada lampu merah anu kalau kita ke pengiriman barang itu. Jadi yang diingetin itu kayak icon-icon semacam kayak gitunya, kayak tugu, bundaran, eh, pelang, apa sih, pelang jalan, lampu merah, ya kadang yang seperti seperti itu ya kakak ya. Tapi kalau Yogi sih triknya itu, Yogi selalu kalau kemana-mana itu, kalau ke tempat yang belum pernah itu ya kakak ya, Yogi selalu pakai Google Map untuk ingetin jalan atau tempat seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau kirim ke mana ya, ke daerah ini aja lah, kita di daerah sini ya, kita kan lagi di kawasan Batang ini ya. Misalkan ini kan posisi Yogi ada di sini nih sekarang nih teman-teman ya, di kawasan Batang. Yogi itu selalu ngingetin tempat atau jalan itu kayak semacam dari sininya kan ada tuh exit tol, gerbang tol kan, jalannya seperti ini. Yogi itu nggak pernah ngikutin Google Map. Cuman paling Yogi itu di sini kan ada petunjuk gerbang tol, kita cek. Di sini kan ada foto ya. Tuh, ada foto dari Google Map, kita lihat fotonya. Nah, seperti ini paling ingetinnya. Kayak semacam ikon-ikon daerah kan ada ya teman-teman ya, kayak semacam tugu atau bundaran. Kita cek aja fotonya, paling ya seperti itulah kurang lebih. Yang lupa ya, tapi kalau kebanyakannya sih kalau masalah ngingat mungkin tergantung orangnya juga ya, masalah pengingatan itu. Tapi triknya ya seperti itu ya, kalau Yogi itu yang diingetin itu ya ikon-ikon tempat-tempat daerahnya, kayak semacam lampu merah, bundaran, pelang jalan, ya pokoknya seperti itu ya kakak ya. Semoga bisa menjawab, bisa membantu berbagi ilmu ya Yogi ya, bisa diterima dengan baik. Next ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya yang keenam. Ini untuk yang dapat kaos, kita sudah dapat pemenangnya ya teman-teman ya. Pokoknya Yogi ingetin lagi, untuk yang belum dapat jangan berkecil hati. Yang dapat mudah-mudahan kalian bisa senang atau menerimanya, atau suka sama kaosnya ya. Ini 5 orang ini sudah Yogi simpan ya. Ini pertanyaan dari 5 orang ini Yogi simpan. Nanti bakalan Yogi kontak ya di Instagramnya ya teman-teman ya. Ini 5 orang. Oke, next pertanyaan yang keenam dan selanjutnya. Jadi kita fokus jawab pertanyaan yang keenam sampai dan selanjutnya ya teman-teman ya. Kita jawab apa ini, pertanyaannya dari kakak Art Gordon ya teman-teman ya. Ayogi mau tanya, kalau sekarang sistem uang jalannya gimana? Kalau dulu saya pernah jadi kenek, kan sistemnya uang saku. Kalau sekarang gimana? Nah, tadi kan Yogi udah jawab masalah kernet itu ya teman-teman ya. Jadi di sini itu di perusahaan Yogi itu sistem uang jalannya itu nggak ada gaji, nggak ada apa, cuman sistemnya borong ya teman-teman ya. Jadi kita dikasih uang jalan, kirim ke daerah mana, estimasi uang jalannya sekian ya. Jadi pokoknya segitulah, ada sisa dari uang itu ya, itulah sisa kita ya. Nggak ada gaji, nggak ada apa, tapi ada bonus ritase. Jadi kita setiap kirim ritnya itu ke daerah mana, ada persentase ritase, kayak semacam kita kirim kota-kota ada ritase 100.000, ada keluar kota 200.000. Jadi kita dikumpulkan selama 1 bulan begitu ya. Untuk kernet itu di sini belum ada. Jadi kernet itu dapat uang itu ya dari hasil dari kasih sopir aja gitu. Makanya yang Yogi ceritain tadi di masalah pertanyaan yang kernet itu ya. Oke kakak, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Next, kita jawab lagi pertanyaan berikutnya yang ketujuh. Apa ini? Kita jawab ya. Apa ini? Yogi juga nanti
jawab pertanyaan yang di YouTube ya. Cuman yang di YouTube itu nggak masukin kontak IG, makanya Yogi nggak masukin ke sini ya. Jadi kan kalau misalkan ada yang beruntung itu bingung Yogi ngontaknya kan gimana, makanya Yogi yang masukin ke sini itu yang dari Instagram. Mungkin kalian juga di YouTube komen, di Instagram komen ya. Pokoknya intinya semoga pertanyaan-pertanyaan Yogi masukin ini jawaban Yogi itu bisa mewakilkan ya. Oke, kita jawab nih dari Kakak Aldo Disco JK. Apa ini? Aldo Dis Joki, wih, namanya keren, Kakak Aldo Dis Joki. Ayo Gi, gimana cara nerpalin muatan pas tinggi? Kalau sendirian biar rapi. Bagus ini, Aldo pertanyaannya. Jadi kalau triknya nerpalin muatan sendirian itu biar rapi, ke satu, kita sebelum nerpalin itu terpalnya ditilep rapi dulu. Jadi supaya kita nanti pas buka terpal di atas itu kita tahu posisi tilepannya itu seperti apa. Nah itu ke satu ya. Kedua, jangan ada angin besar. Percuma kita udah nilep rapi-rapi di bawah, tilepannya kita udah hafalin, pas buka di atas itu kan, setelah datang ke atas kalau anginnya besar amburadul itu teman-teman ya, nggak ada angin. Yang ketiga, kita hafal lah ukuran terpal itu, hafal ya teman-teman ya, dihafalin. Jadi ke kiri itu berapa meter, ke kanan berapa meter, diusahakan apa ya, simetris ya, lurus, tengah-tengahnya pas, kiri kanan pas ya, seperti itulah. Step by stepnya kurang lebih seperti itu. Paling nanti kalau sudah pas, kiri kanan pas, belakang pas, depan pas, baru kita ditarik, diikat ya dari depan. Ikatnya dari depan dulu, jangan dulu ikat dari depan ke belakang, jangan. Nantinya nggak kenceng kalau misalkan terpalnya itu kayak semacam kemasukan angin. Triknya itu ikat di depan dulu, bawahnya dulu diikat. Setelah diikat di depan, yang belakang diikat, ditarik dulu terpalnya sampai kenceng, baru kita ikat yang belakang. Udah depan belakang saling tarik, baru kita ikat ke tengah ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab dan memberikan pengetahuan ya teman-teman. Next. Aduh, tapi yang ngasih pertanyaan banyak itu di sosial media teman-teman, hampir 150. Terima kasih banyak pokoknya buat apa ya, perhatian kalian ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf juga Yogi nggak bisa jawab semuanya ya. Pokoknya semoga bisa menjawab mewakilkan ya, pertanyaan di sini itu bisa mewakilkan semuanya. Dari Kakak It's Masdel ya teman-teman, Kakak It's Masdel. Bang Yogi izin bertanya, trip paling jauh kemana Bang, dan apa aja keluh kesahnya pas tripnya? Pertanyaan bagus juga ini. Trip paling jauh itu Yogi dulu itu pengalaman ke Aceh ya, ke Aceh tapi belum ke daerah ujung, cuman ke daerah Loksmawe, Aceh Timur kalau nggak salah. Jadi pengalaman keluh kesahnya itu Yogi perdana ke sana bareng 3 mobil, semuanya belum pernah padang giring pesannya. Jadi cuman ngandelin feeling, Google Map, nanya sama orang. Jadi gimana ya, suka dukanya itu, emosionalnya itu ada ya teman-teman ya, karena kan kita belum tahu ke sana, kekhawatiran di jalan itu kan bermacam-macam ya. Kalau kita kirim ke jauh itu takut apa, takut mobilnya kenapa, bertiga juga belum pada tahu ke sana. Jadi emosionalnya tinggi, sempat ada cekcok juga, beda paham sama kawan yang bertiga itu masalah tentang jalan, apalah di jalan gitu ya namanya ini. Ya pokoknya seperti itu. Paling jauh ke Aceh, pengalaman suka dukanya seperti itu ya kakak ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Next, pertanyaan yang keberapa ini? Ke-8 atau ke-9? Ya pokoknya kita jawabin aja lah yang di sini ya. Next, apa ini? Dari kakak Jati Kartiko. Ayogi, bagaimana cara ambil haluan truk panjang di saat manuver dan parkir mundur Ayogi supaya pas gak miring buntut belakangnya? Waduh, kalau ini harus praktek ya teman-teman ya. Susah kalau dijelasin cuman ini doang, prakteknya nggak ada kan bingung juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, Yogi jawab aja ya. Jadi
Ya nanti mungkin kapan-kapan Yogi bikinlah konten untuk masalah manuver ya. Doain aja supaya alat rekam Yogi bisa upgrade, jadi biar bisa angle-nya biar dapat semua, baru nanti Yogi bikin kontennya. Kita jawab cara ambil haluannya itu, jadi Kak mungkin karena sudah terbiasa feeling, jadi ambil haluan trailer itu sedikit agak jauh ya, segitu agak jauh. Kita lihat posisi spion kiri kanan juga, spion bulat, dipastikan kepala head masuk, ekor juga ikut masuk. Tapi kalau trailer ini kelebihannya itu dia nggak gebok ya, apa sih bahasanya itu ya, nggak gebok. Kalau nggak, beda sama mobil sebadan kayak mobil tronton, mobil engkel. Jadi kalau belok itu harus benar-benar, Yogi juga masih bingung itu. Kadang Yogi bingung juga kalau lihat mobil tronton. Kalau belok itu kadang dia suka pantatnya suka gebok ya. Kalau trailer ini meskipun panjang, jadi kita nggak mikirin eh, ekor belakang gebok, kita masukin aja, cari tempat tilep. Jadi nggak mikirin sisi sebelah kiri, paling kita mikirnya kalau belok kanan, mikirin sisi sebelah kanan. Tekor apa masuk pas belok itu ya. Kalau misalkan beloknya ke kiri, kita mikirin sisi yang kiri, masuk apa enggak. Kalau tronton itu kan kalau belok ke kiri atau ke kanan, dia harus mikirin sisi sebelah kirinya masuk apa enggak, sebelah kanannya gebok apa enggak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita bikinlah konten manuvernya ya teman-teman ya. Oke, next. Waduh, masih banyak ini pertanyaannya. Kita jawab aja ya, satu-satu kita jawab. Pertanyaan yang keberapa ini? Ke-10 kah? Dari kakak Prima Ardiansa, apa ini? Bang, udah dari kapan Bang Yogi nyupir? Mantap, ini pertanyaannya bagus nih. Kakak Prima Ardiansa. Dari kapan Bang Yogi nyupir? Kurang lebih dari berapa ya? Dari dulu ke sekarang ini sekitar 12 tahun. Berarti 2025 dikurangi 12, 2013 ya, dari 2013 kurang lebih ke sekarang itu. Ya, dari 2013 Yogi nyupir, pokoknya udah 13 tahun lah. Dari 2025 kurangi 13 berapa ya? Coba Yogi. Waduh, ngeblank ini karena banyak banget pertanyaan ya teman-teman ya. Kurangi 13. Kok malah ditambah, sorry ngeblank ini. Waduh, 2012 teman-teman, dari 2012. Astagfirullahaladzim. Dari 2012 ya nyupir ya. Sekarang udah 13 tahun. Kerja di JBM 6 tahun. Kerja di JBM 6 tahun. Kerja di Tanjung Priuk sekitar 3 tahunan. Kerja di Cilegon juga sekitar 3 tahunan. Ya kurang lebih seperti itulah, lupa-lupa ingat. Antara 2012-2013 lah Yogi jadi supir. Dari ngenekin lah gitu ya teman-teman ya, kerja di ekspedisi itu. Semoga bisa menjawab kakak. Oke, selanjutnya masih banyak nih teman-teman nih. Pokoknya kita jawab ya. Kita jawab. Apalagi ini? Dari kakak Nanang Arianto SF. Kakak Nanang Arianto SF tuh teman-teman ya. Bang, pertama punya batangan sendiri, bawa mobil apa, di PT apa? Oh, jadi Yogi dulu itu kan di konten Yogi dulu pernah ceritain masalah Yogi itu ya. Yogi pernah dikerja di Pancaran Darat. Batangan sendiri itu apa ya, mobilnya Renault ya teman-teman. Renault apa pokoknya, tipenya lupa lagi, pokoknya kabinnya yang kotak besar, pokoknya mobilnya Renault. Apa ya, nanti Yogi searching deh Renault apa ya pokoknya. Ya pokoknya batangan pertama itu Renault, kerjanya di Pancaran Darat ya teman-teman ya. Next. Oke, next. Dari kakak Muhammad Kadafi. Wih, mantap namanya nih. Kakak Muhammad Kadafi. Bang Yogi suka duka di perjalanan apa? Bagus nih pertanyaannya. Jadi suka duka di perjalanan itu apa ya teman-teman?
sukanya itu kadang kita kumpul bareng sama kawan, kayak kemarin konten-konten Yogi ya, jadi kita konvoy bareng, setiap ada permasalahan di jalan itu kita selesain bareng-bareng, itu keseruannya, sukanya ya teman-teman ya. Kadang bisa kenal lebih banyak orang juga di jalan, jadi yang nggak kenal bisa kenal. Intinya keseruannya seperti itulah. Kalau dukanya itu atau nggak sukanya, kadang kita jauh dari keluarga, mau pulang, kadang kalau masih kerja itu nggak bisa pulang. Terus misalkan kalau ada keperluan sesuatu yang mendadak itu kadang kita susah juga keadaannya ya. Pokoknya yang seperti itulah ya kakak ya. Semoga bisa menjawab. Next. Apa ini pertanyaannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Ayogi. Dari kakak ini ya. Sorry, dari kakak Tommy Pradipta. Malam Ayogi, ceritain awal terjun jadi konten kreator TikTok sampai akhirnya terjun bikin channel vlog YouTube. Ada inspirasi kah atau emang udah ada bakat jadi konten vlogger sama editing videonya? Waduh, ini pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman ya, seputar konten kita ya. Pokoknya the best ini pertanyaannya. Yogi jawab ya kakak Tommy ya. Jadi untuk masalah awal terjun ke konten TikTok atau YouTube itu nggak ada niatan sebenarnya ya, atau nggak ada niat sampai berlebih gua harus kayak gini, Yogi harus kayak gini atau gimana. Jadi pure namanya kita di jalan mengisi kegiatan atau hiburan, Yogi download TikTok, Yogi posting-posting ke TikTok. Awalnya sih Yogi mainnya TikTok ya. Akhirnya di TikTok itu jadi banyak yang kenal, kayak semacam driver-driver, supir-supir di jalan itu. Jadi kita bisa tahu, saling kenal satu sama lain di TikTok ya kayak. Nah, kalau untuk masalah konten YouTube itu jadi Yogi iseng-iseng aja. Yogi juga kan punya temen konten kreator YouTube juga, si Aryadi. Jadi Yogi itu awalnya Yogi itu beli HP iPhone ya, beli HP iPhone, coba-coba bikin mini vlog, durasi cuman 5 menit, cuman 7 menit. Yogi upload lah ke TikTok. Ternyata FYP banyak yang suka, banyak yang apa sih nanyain channel YouTube Yogi. Kak Yogi channel YouTube-nya apa? Yogi kan belum ada channel YouTube ya, belum ada. Nah Yogi dari situ, dari ngelihat komenan-komenan seperti itu banyak juga ya yang nanyain masalah channel YouTube apa. Yogi iseng-iseng bikin channel YouTube. Ternyata alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, di video pertama Yogi itu yang apa tuh kontennya itu ya, Cianjur kalau nggak salah, itu jalan lewat pasar, bukan Cianjur, Sukabumi, itu meledak. Yogi juga nggak ngira kok bisa viewernya sebanyak ini, komennya sebanyak ini. Itu langsung tembus apa ya, monetisasi lah gitu ya, langsung tembus monetisasi di YouTube. Yogi juga kan sharing sama temen Yogi yang konten kreator YouTube itu, gimana ini, lanjutin apa jangan. Kata temen Yogi itu lanjutin, katanya itu bagus. Ke satu itu ya yang bikin Yogi lanjut. Kedua, Yogi baca komenan-komenan di YouTube Yogi itu bagus, bukan bagus-bagus ya, jadi gimana, merasa terhibur juga Yogi. Banyak yang ngasih semangat, banyak yang ngasih support, pokoknya banyak yang apa ya, kasih macam ngedoain Bang Yogi selamat sampai tujuan. Wah, jadi senang, seru ya pokoknya. Makanya Yogi tekunin sampai sekarang, semua hal Yogi update ke YouTube. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terhibur, bisa suka juga ya. Kayak insya Allah Yogi juga nanti bakalan upgrade masalah cari angle kamera atau upgrade dari kamera. Insya Allah Yogi selalu bakalan memberikan yang terbaik untuk kalian. Semoga bisa menjawab pertanyaannya kakak ya. Next. Kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Masih banyak ini teman-teman. Dari kakak Reygyre. Nih ya teman-teman ya.
Bang Yogi udah punya anak apa belum? Waduh, ini pertanyaan yang ini ya agak sulit untuk dijawab. Jadi kalau Yogi itu kadang suka sedih kalau ingat anak Yogi ya. Yogi itu udah punya istri ya teman-teman ya. Sudah punya anak dulu. Ya, umur pernikahan Yogi itu sudah hampir 4 tahun. Di umur pernikahan Yogi yang 1 tahun, Yogi dikaruniai anak. Tapi di umur pernikahan yang kedua tahun, anak Yogi di umur 7 bulan, anak Yogi meninggal ya teman-teman ya. Itu pukulan atau bukan pukulan sih, kayak semacam sempat blank, semangat kerja juga hilang karena kejadian itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa menjalani hari-hari dengan semangat lagi. Alhamdulillah sekarang juga Yogi insya Allah dikaruniai anak lagi, istri Yogi lagi mengandung. Pokoknya Yogi minta doa buat semuanya, mudah-mudahan istri Yogi yang lagi hamil diberikan kesehatan sampai melahirkan nanti ya teman-teman ya. Yogi minta doanya mudah-mudahan Yogi bisa dikaruniai anak lagi ya, karena di anak yang pertama itu meninggal di umur 7 bulan karena pernapasan ya teman-teman ya. Ya pokoknya itulah, Yogi minta doanya lah untuk semuanya ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, kurang lebih seperti itu ya. Next kita ini lagi ya teman-teman ya. Jawab lagi pertanyaan dari siapa ini? Dari Kakak Kurniawan Zo nih. Kakak Kurniawan Zo nih. Kang mau nanya Kang mau nanya, kalau pas lagi ngirim barang lintas Sumatera suka was-was atau gimana? Apalagi Kang Yogi sendiri nggak bawa kenek. Pertanyaan bagus ini. Jadi Kakak Kurniawan ya, namanya was-was itu kita di jalan itu nggak ke Sumatera, nggak ke lintas Jawa atau kemanapun, pikiran was-was itu selalu ada ya. Contohnya kita kan tanggung jawab bawa muatan atau bawa barang orang itu kan besar kalau di jalan. Kadang kita was-wasnya dari pencurian ban. Ya khususnya untuk yang abang tanyain ini untuk daerah Sumatera kan itu mungkin was-wasnya agak sedikit beda ya. Kadang iya sering was-was juga. Kadang ada pencurian solar apa. Jadi kita tempat berhenti juga kan harus sesuai yang biasa kita berhenti, jangan asal berhenti. Kadang was-wasnya karena seperti hal-hal kayak gitu aja ya, kayak pencurian solar. Kalau masalah trouble atau apa nggak terlalu mikirin, cuman mungkin karena masalah pencurian aja sih, kayak pencurian solar sama yang lainnya lah. Was-wasnya kurang lebih seperti itu ya. Untuk masalah preman-preman mungkin alhamdulillah untuk sekarang-sekarang sudah mulai berkurang, tapi ya seperti itu. Kemarin paling ada yang lempar-lempar kaca ya, kayak konten Yogi yang kemarin ada yang lempar kaca kayak gitu. Itu cuman orang-orang iseng, mungkin nggak ada kerjaan ya. Semoga diberikan kesehatan aja ya teman-teman ya yang lempar kaca kita. Ya kurang lebih seperti itu ya kakak ya, semoga bisa menjawab. Oke, next kita ambil lagi pertanyaannya dari kakak CGG RTF Cry. Ayogi, kenapa perusahaan Ayogi lebih sering pakai unit Questar sama Hino? Apa emang cocok buat angkutan berat? Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi kak, namanya setiap perusahaan itu kan kalau perusahaan yang belum siap mungkin atau apa, mereka itu ambil unit itu paling 1 atau 2 tipe. Karena apa ya, dari segi pembelian spare part juga kan, kalau misalkan banyak tipenya kan, kalau 5 tipe pembelian spare part juga bingung. Jadi kan untuk kalau di perusahaan Yogi itu mobilnya kenapa Hino sama Questar, jadi orang bengkel atau orang spare part juga udah bisa memahami Questar itu keluhannya apa, Hino keluhannya apa. Jadi kalau misalkan ada kerusakan atau apa, jadi bisa langsung paham, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti rencana ada pembelian Univow, tapi Yogi tanya juga untuk masalah spare partnya itu ya, masih bingung. Nah mungkin kendalanya dari situ ya, masalah spare part ya teman-teman ya. Jadi kalau intinya gini, kalau unitnya nggak banyak tipe,
untuk masalah spare part itu mereka nggak bingung untuk nyediain spare partnya. Kalau tipenya terlalu banyak, pusing juga. Ya emang bingung kalau misalkan terlalu banyak itu kan masalah ngadain spare part anu kan beda-beda. VAW anu, Hino anu, Quasar anu, Isuzu anu kan bingung nanti. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Next, next. Kita jawab lagi. Oke, ini dari kakak Cangdo. Apa ini? Ca 4 do. Kumaha cerita nakang ting ngeband bisa jadi supir trailer. Waduh. Awal bisa bawa trailer kumaha Kang? Ngeband. Jadi sebenarnya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu, dulu itu Yogi pernah ikut ngeband lah itu bareng teman-teman Yogi, sahabat-sahabat Yogi bikin semacam band bergenre metal gitu ya. Dulu pas ngeband Yogi udah nyupir juga, mungkin karena hobi aja namanya. Dulu kan zaman-zamannya masih bujang, masih mencari jati diri, mencari hal yang eh, bisa membuat bahagia gitu. Jadi ikut-ikut ngeband gitu ya. Dulu seperti ikut ngeband festival, cuman bukan band yang terkenal, jadi band-band indie aja ya teman-teman ya. Udah nyupir, pas ngeband juga udah nyupir, jadi punya sedikit ya, nggak banyak, sedikit bakat main gitar, ikut ngeband sambil nyupir juga dulu, sambil pas nyupir di Cilegon kalau nggak salah. Jadi kalau pas lagi libur ikut ngeband sama anak-anak main band, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi bukan dari band ke supir ya, emang Yogi itu pas dulu nyupir sambil main-main band gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, next kita jawab lagi. Dari kakak Azam Fahri. Kakak Azam Fahri. Apa ini? Apa hal paling menarik atau menantang yang pernah Bang Yogi temui di jalan? Wah, bagus ini. Hal menarik dan menantang. Jadi ada menantangnya, ada serunya juga ya, kakak ya. Hal yang paling menarik itu Yogi pas kirim ke daerah Padang lewat Jalan Sitinjau Lawik. Pokoknya itu hal yang paling menarik, menantang juga. Yogi pengen lagi ke sana pokoknya. Sekarang itu kalau ditanya sama orang-orang atau sama siapapun, Bang, untuk sekarang pengennya narik ke mana? Ke Padang ya. Jadi Yogi pengennya narik ke Padang, ke Sitinjau Laut. Itu pemandangan di sana itu bagus ya teman-teman ya. Trek jalannya menantang, seru. Pokoknya apa yang Abang Azam tanya ini itu ada di pengalaman Yogi pas ke Padang ya. Pokoknya seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, next. 4 pertanyaan lagi kita jawab ya. 4 pertanyaan lagi kita jawab, kakak. Aduh, susah banget ini. Dari kakak Wildan Yopi. Kakak Wildan Yopi. Assalamualaikum, Ayogi, ceritain awal mula memilih kerja jadi sopir dan awal mula masuk JBM dan sekarang udah usia berapa? Wah, bagus ini pertanyaannya. Awal mula memilih kerja jadi sopir itu kan Yogi ceritain juga di konten yang Yogi cerita masalah kenapa Yogi memilih jadi sopir ya. Ya kita jawab lagi. Jadi awal mulai jadi sopir itu kan Yogi dulu sekolah di DO, karena masa lalu Yogi itu kurang baik. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Di DO jadi Yogi sedikit ada problem sama orang tua. Setelah Yogi di DO dari sekolah itu dikeluarin ya. Jadi Yogi lari ke Tanjung Priuk ikut sama saudara. Nah di Tanjung Priuk itu Yogi ngenekin, ikut sama saudara Yogi belajar mobil. Setelah bisa ya nyopir gitu ya. Ya mengalir begitu aja sebenarnya. Cita-cita bukan pengen jadi sopir. Cita-cita sih pengennya jadi polisi, malah jadi buronan polisi. Bukan, enggak buronan ya. Ya pokoknya seperti itulah. Mengalir begitu aja ya, namanya takdir. Nggak ada yang tahu ya, tapi ikhtiar berusaha tetap kita memberikan yang terbaik, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian jadi orang sukses semuanya lah. Oke, next.
Mic-nya masih nyala, masih. Next kita jawab pertanyaan berikutnya. Dari kakak A Nuriansah. A Nuriansah. A dulu pernah ngeband ya. Ini udah Yogi jawab ya tadi ya. Pernah, cuman band-band India. Kakak Nuriansah bukan band yang terkenal. Jadi Yogi itu dulu bareng sahabat Yogi ngeband, band indie, genrenya metal. Ada di Reverb Nation juga ya, teman-teman ya. Di Instagram juga ada, lagu-lagunya juga ada. Lagu-lagunya kita cek nih di Instagramnya ya. Nama bandnya Bubble Kiss Official. Bubble Kiss Official. Nah, ini nih. Nama bandnya Bubble Kiss Official nih ya, teman-teman ya. Nih. Ini ada foto-foto Yogi pas ngeband dulu. Kalian cek aja di sini ya Instagramnya. Bubble Kiss Official, ada musik-musiknya juga, ada pas nah ini lagu-lagunya. Kalian kalau penasaran cek aja. Ya kurang lebih ini Yogi lagi manggung tuh di Bubble Kiss Official ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Next, 2 pertanyaan lagi ya, kakak ya. Oke, 2 pertanyaan lagi kita jawab nih ya, teman-teman ya. Dari kakak Danu Sugiarto. Kakak Danu Sugiarto. Bang Yogi, pertanyaan singkat aja. Bang, kesan-kesannya jadi sopir truk apa nih bang? Yang baik dan buruknya. Kesan-kesan sopir yang baik dan buruknya apa ya? Mungkin kesan-kesan yang baiknya itu apa ya? Kita bisa tahu banyak hal di luaran sana. Kita tahu bisa pengalaman datang ke setiap daerah itu seperti apa, orang-orangnya itu seperti apa. Jadi kita bisa memahami, mungkin belum seluruh Indonesia ya, separuh Indonesia, karakter-karakter orangnya seperti apa, perjalanan kita itu seperti apa. Ya mungkin yang baik-baiknya seperti itu ya kakak ya. Tapi kalau yang buruknya, pengalaman yang buruknya itu, atau sisi yang buruknya itu eh kadang yang namanya sopir itu selalu dipandang sebelah mata ya, entah hal dari segi eh, kenakalan atau apa, sopir itu banyak dipandang sebelah mata lah. Kurang lebih seperti itu ya kakak Danu ya. Semoga bisa menjawab kakak. Oke teman-teman, kita lanjut pertanyaan yang terakhir ya. Tapi enggak yang terakhir deh, nanti kita jawab pertanyaan yang di YouTube ya. Eh, kita cari-cari ya nanti pertanyaan di YouTube. Oke teman-teman, ini kita jawab pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Tapi enggak yang terakhir deh, nanti Yogi bakalan jawab. Ada pertanyaan yang di YouTube ya, udah Yogi ambil, tapi enggak Yogi masukin ke sini karena mereka enggak masukin akun IG, jadi Yogi bingung mau masukin ke sininya. Ya pokoknya nanti Yogi jawab ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Dari kakak Alfreza Aditya. Dari kakak Alfreza Aditya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong ceritain bang, bekerja sebagai driver ekspedisi, suka duka di jalan dan jauh dari anak, istri. Motivasi apa yang sampai saat ini bang Yogi masih bertahan bekerja sebagai driver ekspedisi? Bagus ini pertanyaannya teman-teman ya. Nah, jadi suka dan dukanya seperti yang gue ceritain tadi ya. Kalau masalah sukanya jadi sopir di jalan itu, kita bisa lebih banyak tahu pengalaman, lebih bisa explore daerah-daerah, bisa memahami karakter-karakter orang di daerah, banyak kawan. Jadinya keseruannya seperti itu ya, jadi banyak teman, banyak ini. Kalau dukanya itu ya seperti itu, jauh dari keluarga. Kadang kita kalau misalkan ada keperluan mendadak atau sesuatu hal yang mendesak itu, kalau kita posisinya lagi di jauh itu susah juga ya, kadang sedih, galau, harus gimana ya, kurang lebih seperti itu ya kakak ya. Kalau untuk motivasinya, motivasi apa yang sampai saat ini abang Yogi
masih bertahan bekerja sebagai dripper? Ya karena mungkin kemampuan atau skill Yogi itu kan untuk saat ini sebagai dripper ya. Jadi kalau mau mengeluh masalah tentang dripper juga ya mau gimana. Jadi yang ada Yogi nikmatin, fokus, semangat kerja, fokusnya untuk bahagiain istri, tetap semangat. Jadi pengen ngebuktiin aja gitu sama keluarga, sama istri kalau Yogi itu orang yang gak gampang ngeluh, orang yang apa sih uh, pemalas atau apa. Jadi tetap bekerja, fokus. Ya intinya seperti itulah. Berdoa juga, minta yang terbaik pokoknya. Kurang lebih seperti itulah ya motivasinya. Intinya keluarga, istri nomor satu, sama ibu ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab. Oke teman-teman, pertanyaannya sudah habis, sudah kita jawab semuanya ya. Yang dari toples itu, toples menegangkan, kita sebut toples menegangkan. Oke teman-teman, ini kita jawab pertanyaan yang di YouTube ya teman-teman. Tapi mohon maaf, Yogi nggak bisa jawabin semuanya karena banyak ini. Terima kasih banyak juga yang udah ngasih pertanyaan. Semoga jawaban-jawaban tadi itu bisa mewakilkan semuanya ya teman-teman. Ini Yogi ambil satu atau dua pertanyaan ya. Ini dari kakak Gus LH San 69. Mas, sekarang kan banyak anak muda, bahkan anak SMK, SMA, SMK pengen jadi sopir. Ceritain dong Mas, keluh kesah dan suka duka jadi sopir supaya kita nggak lihat dari sisi enaknya aja. Nah tadi kan Yogi udah Yogi ceritain ya kayak masalah keluh kesahnya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, maksudnya bisa lebih dipikirkan. Tapi saran Yogi itu untuk anak-anak yang masih sekolah, kesempatan kalian masih panjang, masih bisa untuk eh, apa ya? Maksudnya bermimpi yang lebih tinggi, jangan jadi sopir. Maksudnya janganlah kalian bermimpi pengen jadi sopir atau pengen kerja jadi sopir. Jadi sopir itu banyak nggak enaknya. Kadang emang kalau dilihat mah enak kalau jalan-jalan apa, tapi banyak intinya banyak yang nggak enaknya ya. Lebih baik kalian itu kan kesempatannya masih panjang, fokus sekolah, fokus asah eh, ide atau apa ya disebutnya itu bakat kalian. Fokus, insya Allah kalau kalian fokus sekolah mengasah bakat, insya Allah nanti dapat pekerjaan yang lebih baik. Nah, daripada sopir kalian kan bisa uh, jadi welder dari orang Pertamina, jadi apa polisi, jadi dokter atau apa, jadi istilahnya uh, kayak semacam apa ya, pemborong-pemborong, ini apa sih yang ngedesain-desain itulah, pokoknya yang seperti itulah. Kalau sekolahnya tinggi insya Allah nanti kepake ya ilmu kalian. Pokoknya semangat, uh, tetap fokus. Oke teman-teman, ini kita next jawab pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Ini kita ambil dari YouTube. Ini pertanyaan ini yang banyak banget, hampir semua orang nanyain pertanyaan ini ya. Mudah-mudahan di konten Q&A kali ini bisa menjawab ya untuk semuanya ya. Jadi pertanyaannya ini masalah tentang dari ini dulu ya. Pertanyaan dari kakak coba-coba N109F. A, spill tatonya. Spill tatonya dari awal bikin konten penasaran sama tato. Jadi intinya gini ya teman-teman ya. Banyak yang nanyain masalah tato. Pokoknya ini Yogi jawab di Q&A kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab, bisa dipahami buat kalian semuanya. Nggak ada yang nanya-nanyain lagi ya masalah tentang ini. Jadi kenapa dulu ya? Kenapa Yogi ditato? Jadi Yogi itu kan dulu yang Yogi ceritain tadi, Yogi itu ikut ngeband ya teman-teman ya. Jadi namanya kita ngefans sama band terkenal atau apa, Yogi kan dulu bandnya genrenya metal ya. Jadi Yogi ngefans sama gitaris-gitaris metal luar negeri, mereka itu banyak tatonya di tangannya. Nah namanya kita ngefans sama sesuatu pasti kan selalu ngikutin. Nah kalian juga kalau misalkan suka sama Yogi atau senang sama konten-konten Yogi,
jangan ikutin kejelekan dari Yogi ya, ikutinnya yang bagus-bagusnya aja silahkan. Kalau masalah tentang tato, Yogi ngelarang keras, pokoknya jangan diikutin ya. Ya kurang lebih seperti itu. Awal mula di tato itu karena seneng ikut-ikut ngeband, jadi gaya-gayaan gitu ya, namanya zaman-zaman labil lah ya teman-teman. Kalau masalah spill, oke, kita spill ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Kalian pokoknya kalau pengen tahu, lihat aja di Facebook Yogi ya teman-teman ya. Banyak di situ foto-foto Yogi yang lagi ngeband, yang lagi kelihatan. Untuk ngeliatin langsung Yogi kurang ini aja ya, kurang maksudnya malu ya teman-teman ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke teman-teman, untuk konten Q&A kali ini kayaknya sudah selesai ya teman-teman. Yogi sudah mencoba menjawab 20 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa mewakilkan semua pertanyaan dari kalian yang sudah mencoba menjawab. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa terhibur untuk jawaban-jawaban dari Yogi. Intinya bisa memberikan dampak yang positif. Nah, untuk 5 orang yang tadi udah Yogi umumin ya, yang mendapatkan kaos, sesegera mungkin Yogi bakalan kontak kalian ya. Ini Yogi sudah pegang. Nanti Yogi bakalan minta alamat kalian. Nanti insya Allah secepatnya bakalan Yogi kirim kaosnya ya. Mudah-mudahan kalian suka. Untuk yang belum dapat juga jangan berkecil hati. Mudah-mudahan setiap konten Yogi bisa menghibur kalian semuanya ya teman-teman ya. Untuk yang mengajukan pertanyaan yang gak sempat Yogi jawab juga, jangan berkecil hati juga. Next suatu saat Yogi bakalan jawab semua pertanyaan yang kalian pengen tahu tentang Yogi ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk di 20.000 subscriber ini. Terima kasih banyak sudah support channel kecil Yogi ini ya teman-teman ya. Sudah selalu stay, selalu komen seru-seru, ngedoain apa. Pokoknya kalian luar biasa. Sehat selalu untuk kalian semuanya ya teman-teman ya. Intinya terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ucapan dari Yogi untuk kalian semuanya ya teman-teman ya. Mungkin untuk konten kali ini Yogi tutup sampai sini. Nanti untuk konten perjalanan trip-trip kita selanjutnya, pantengin terus channel YouTube Yogi, subscribe, nyalain loncengnya ya. Ini Yogi juga lagi nunggu proses bongkar teman-teman, cuman hujan ini. Ya pokoknya nanti Yogi update kontennya. Pokoknya jangan bosan-bosan, ikutin terus channel YouTube Yogi. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.